Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anugrah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palu, Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 7. Adapun materi saya yaitu tentang sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas di tempat pemrosesan akhir atau TPA Kelurahan Kawatuna. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan produksi limbah. Sistem pengolahan limbah yang tidak efektif dan efisien akan berdampak pada akumulasi limbah di lokasi pemrosesan akhir. Tumpukan besar sampah berpotensi menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan pada tahun 2019 produksi sampah secara keseluruhan di Indonesia akan mencapai 68 juta ton sampah per tahun, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah yang ada. Berdasarkan survei awal yang dilakukan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang beragam, maka volume timbulan dan komposisi limbah atau sampah juga ikut bertambah. Tingginya aktivitas penduduk di Kota Palu secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Pemerintah Kota Palu dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus atau black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya atau grey water. B. Limbah padat, lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. C. Limbah cair atau air buangan adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. D. Akumulasi sampah menghasilkan gas TPA yang berbahaya bagi iklim tetapi berpotensi sebagai energi terbarukan. Pemanfaatan gas TPA sebagai energi alternatif dapat menggantikan energi fosil konvensional dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK yang terkait dengan produksi energi dari energi fosil. Landfill gas atau LPG adalah produk sampingan alami dari dekomposisi sampah di tempat pembuangan sampah. Secara ilmiah, biogas yang dihasilkan dari sampah organik adalah gas yang mudah terbakar atau flammable. Bab 3. Definisi konsep. Dasar pemikiran konsep yang diteliti. Limbah merupakan sisa-sisa dari aktivitas manusia yang dilakukan hampir setiap hari. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat, cair maupun gas. Sebelum limbah tersebut dibuang ke tempat pemrosesan akhir, hampir semua masyarakat mengumpulkan sampah kemudian dibawa ke tempat pembuangan sementara atau TPS dan diangkut oleh petugas kebersihan lalu dibawa ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.
Bab 4. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam, yaitu melakukan tanya jawab dengan informan dan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.